Habib Rizik, dengarkan, Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia. Yang bilang Habib Rizik pemimpin umat Islam di Indonesia itu siapa? Itu kan hanya gerombolan Habib Rizik kan yang bilang imam besar, imam tai gitu kan. Indonesia kuncinya hanya satu, hilangkan penduduk Yaman dari Indonesia pasti merdeka. Kalau tidak mau menghilangkan penduduk Yaman dari Indonesia, mending perang aja Indonesia, bunuh-bunuhan saja. Tidak perlu takut orang Indonesia sama penduduk anjing Yaman. 79 tahun kita merdeka dulu, saudara. Yang berjuang adalah para ulama. Yang berjuang adalah para ulama Indonesia kan, bukan ulama Habib dari Yaman. Kalau orang Yaman mau berjuang, berjuanglah di Yaman. Indonesia ini tidak membutuhkan sedikit apapun dan secuil apapun dari orang-orang Yaman. Sekalipun itu Habib, kiai, santri dari Yaman, Indonesia tidak butuh. Indonesia itu sudah gemah ripah loh jinawi tanpa orang Yaman. Kalau Anda merasa Habib merasa hebat, pulanglah ke Yaman dengan sukarela, tidak bikin benalu di negara orang. Ini adalah negeriku, negerinya Jokowi, negerinya Prabowo, negerinya orang Indonesia, bukan negerinya orang Yaman. Hei anjing monyet, kau jangan jadi pecundang di. Saya mau sampaikan ini kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Sampaikan kepada mereka, sudah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Saya juga masih heran mengapa kemudian Rizik Syihab itu masih didengar. Sudah jelas-jelas dakwahnya di mimbar-mimbar punya kecenderungan provokasi. Dia suka ngajak-ngajak perang. Memang kita perang sama Belanda gitu. Makanya saya sekarang sering geli gitu kalau ngelihat Rizik ngajak perang, Bahar ngajak perang. Lalu dia mau perang sama siapa? Lalu siapa yang akan dia suruh ke medan tempur untuk berperang? Ya masyarakat pribumi. Akhirnya sesama kita dibenturkan, diadu domba. Entah ujung-ujungnya kalau terjadi konflik horizontal, bukan mereka juga yang turun ke lapangan, tapi para muhibbin yang kemudian dalam tanda kutip ditumbalkan. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Ingat nih, Pak Jokowi disumpah-sumpahin, didoakan rungkat, didoakan jatuh, didoakan hancur sehancur-hancurnya 2 periode. Periode ketiga bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nanti periode keempat bisa jadi anaknya jadi presiden. Pingsan Rizik, orang iri hati, nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Buat propaganda, dia PKI, dia nggak becus, dia orang bodoh. Sebodoh-bodoh dia jadi wakil presiden. Sebodoh-bodoh dia jadi presiden. Dia tukang kayu, bukan tukang halu. Nggak ngaku-ngaku dia anak raja, nggak ngaku-ngaku dia cucu nabi, cucu orang hebat begini begitu. Dia jadi orang hebat. Itu baru manusia, bukan seperti Rizik. Belum jadi manusia kalau Rizik. Ingat Zik, babi itu adalah hewan yang sangat benar dan sangat cerdas dalam mendidik anak. Bayangkan ada 6 ekor anak babi, 6-6-nya jadi babi, nggak ada yang jadi orang. Anak orang kayak lu moro-moro jadi orang malah jadi babi. Saudara. Kami datang aksi damai untuk menolak adanya pelantikan PWILS di Jabodetabek. Kenapa? Karena PWILS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa. Siapapun yang ingin mencoba-coba memecah belah bangsa, siapapun yang ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, siapapun akan saya ratakan. Mana wartawan? Kalau mau ditimbang cintanya kami dengan cintanya PWI kepada Indonesia, lebih berat cinta kami kepada bangsa Indonesia daripada PWI. Allahu Akbar. Kami demi bangsa, demi rakyat Indonesia, jangankan di penjara. Kami bukan berani mati, cari mati untuk bangsa dan negara. Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.
Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Bang Kumis yang mengecam keras Habib Rizik Syihab. Semakin marahnya Bang Kumis ini terhadap Habib Rizik Syihab, itu melontarkan kata-kata yang cukup keras ya. Dan di ujung video nanti ada video dari Ustadz Suparman yang merespon juga dan menanggapi juga Habib Rizik, yang dimana Habib Rizik ini beberapa waktu yang lalu itu pernah teriak-teriak kobarkan perang. Baik, tidak usah lama-lama, langsung saja kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Get out. Habib Rizik, dengarkan, Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia. Yang bilang Habib Rizik pemimpin umat Islam di Indonesia itu siapa? Itu kan hanya gerombolan Habib Rizik kan, yang bilang imam besar, imam tai gitu kan. Habib Rizik itu tidak lain tidak bukan adalah sampah, penebar kebohongan, penebar kebencian, pimpinan provokator Habib Rizik itu. Dan ini saatnya Pak Prabowo harus tegas, orang-orang semacam Habib Rizik ini harus dihilangkan dari Indonesia. Indonesia kuncinya hanya satu, hilangkan penduduk Yaman dari Indonesia, pasti merdeka. Kalau tidak mau menghilangkan penduduk Yaman dari Indonesia, mending perang aja Indonesia, bunuh-bunuhan saja. Tidak perlu takut orang Indonesia sama penduduk anjing Yaman. 79 tahun kita merdeka dulu, saudara. Yang berjuang adalah para ulama. Yang berjuang adalah para ulama Indonesia kan, bukan ulama Habib dari Yaman. Kalau orang Yaman mau berjuang, berjuanglah di Yaman. Indonesia ini tidak membutuhkan sedikit apapun dan secuil apapun dari orang-orang Yaman. Sekalipun itu Habib, kiai, santri dari Yaman, Indonesia tidak butuh. Indonesia itu sudah gemah ripah loh jinawi tanpa orang Yaman. Kalau Anda merasa Habib merasa hebat, pulanglah ke Yaman dengan sukarela, tidak bikin benalu di negara orang. Ini adalah negeriku, negerinya Jokowi, negerinya Prabowo, negerinya orang Indonesia, bukan negerinya orang Yaman. Hei anjing monyet, kau jangan jadi pecundang di. Saya mau sampaikan ini kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Sampaikan kepada mereka, sudah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Saya juga masih heran mengapa kemudian Rizik Syihab itu masih didengar. Sudah jelas-jelas dakwahnya di mimbar-mimbar punya kecenderungan provokasi. Dia suka ngajak-ngajak perang, memang kita perang sama Belanda gitu. Dia suka ngajak-ngajak perang, memang kita perang sama Australia. Kalau benar Indonesia ini perang sama negara penjajah, Belanda, Australia, atau Amerika, saya yakin orang-orang begini malah nyumput di belakang. Karena sudah terbukti, mereka pun diangkut dari Yaman ke Indonesia, bukan untuk membela masyarakat bangsa Indonesia, tapi bekerja dengan Belanda. Untuk diperalat oleh VOC, diperalat oleh Belanda, untuk membuat masyarakat pribumi Nusantara ini tunduk kepada VOC. Ini kenyataannya, sejarah mencatat sedemikian rupa. Makanya saya sekarang sering geli gitu, kalau ngelihat Rizik ngajak perang, Bahar ngajak perang. Lalu dia mau perang sama siapa? Lalu siapa yang akan dia suruh ke medan tempur untuk berperang? Ya masyarakat pribumi. Akhirnya sesama kita dibenturkan, diadu domba. Entah ujung-ujungnya kalau terjadi konflik horizontal, bukan mereka juga yang turun ke lapangan, tapi para muhibbin yang kemudian dalam tanda kutip ditumbalkan untuk dibenturkan antar sesama anak bangsa. Ini faktanya. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut. Jadi di awal video tadi ada video dari Bang Kumis yang merespon menanggapi Habib Rizik Syihab. Semakin marahnya Bang Kumis itu terhadap Habib Rizik Syihab, itu melontarkan kata-kata yang cukup keras. Saya saja merinding mendengarnya. Dan di ujung video tadi ada video dari Ustadz Suparman juga merespon menanggapi Habib Rizik, di mana beberapa waktu yang lalu Habib Rizik itu pernah teriak-teriak kobarkan perang. Jadi kurang lebih seperti itu videonya, guys. Kemudian untuk video yang selanjutnya dari TIJ yang merespon menanggapi juga Habib Rizik Syihab. Jadi Habib Rizik Syihab juga beberapa waktu yang lalu pernah teriak-teriak tangkap Pak Jokowi, meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menjebloskan Pak Jokowi, menangkap Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Itu beberapa waktu yang lalu. Artinya apa? Habib Rizik ini ingin memisahkan Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Jokowi. Dan Habib Rizik beberapa waktu yang lalu itu pernah mengatakan kalau seandainya Bapak Jokowi itu masuk penjara, Habib Rizik akan mengirim sebuah tiket untuk Pak Jokowi biar bisa merasakan bagaimana pedihnya hidup di dalam penjara. Nah, untuk kita lihat bagaimana respon dari Tuku Iqbal Johar ataupun TIJ terhadap Habib Rizik Syihab, kita lihat videonya seperti apa. Get out. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Ingat nih,
Pak Jokowi disumpah-sumpahin, didoakan rungkat, didoakan jatuh, didoakan hancur sehancur-hancurnya 2 periode. Periode ketiga bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nanti periode keempat bisa jadi anaknya jadi presiden. Pingsan Rizik, orang iri hati, nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Buat propaganda, dia PKI, dia nggak becus, dia orang bodoh. Sebodoh-bodoh dia jadi wakil presiden. Sebodoh-bodoh dia jadi presiden. Dia tukang kayu, bukan tukang halu. Nggak ngaku-ngaku dia anak raja, nggak ngaku-ngaku dia cucu nabi, cucu orang hebat begini begitu. Dia jadi orang hebat. Itu baru manusia, bukan seperti Rizik. Belum jadi manusia kalau Rizik. Ingat Zik, babi itu adalah hewan yang sangat benar dan sangat cerdas dalam mendidik anak. Bayangkan ada 6 ekor anak babi, 6-6-nya jadi babi, nggak ada yang jadi orang. Anak orang kayak lu, moro-moro jadi orang, malah jadi babi. Saudara. Cukup, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, menonton ya video tersebut tadi, respon dari Teguh Iqbal Johar ataupun TIJ terhadap Habib Rizik Syihab. Seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, beberapa waktu yang lalu Habib Rizik itu pernah teriak-teriak tangkap Pak Jokowi, meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangkap Pak Jokowi, menjebloskan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Artinya Habib Rizik itu ingin memisahkan Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Jokowi. Dan beberapa waktu yang lalu Habib Rizik pernah mengatakan di dalam sebuah videonya, masih ada video saya simpan, kalau seandainya Bapak Jokowi itu masuk penjara, Habib Rizik akan mengirim sebuah tikar untuk Pak Jokowi, biar Pak Jokowi itu bisa merasakan bagaimana pedihnya hidup di dalam penjara. Kalau menurut saya, Habib Rizik itu kan seorang ulama yang dimana harus dihormati dan dihargai. Akan tetapi karena ceramah Habib Rizik terkadang itu arahnya ke provokasi, kemudian diksinya terlalu keras, terlalu barbar, terkadang menyerang tokoh-tokoh tertentu, ya kan, mengeluarkan kata-kata yang cukup keras, ya. Itu bisa kita cek di jejak digital video-video Habib Rizik bagaimana brutalnya Habib Rizik dalam terkadang menyerang tokoh-tokoh tertentu, contohnya Pak Jokowi, ya kan, kemudian menyerang Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi. Jadi kalau seandainya hari ini bermunculan hater-hater, netizen-netizen, itu wajar menurut saya yang juga menanggapi Habib Rizik dengan kata-kata yang begitu keras. Karena Habib Rizik sendiri juga seperti itu, ya, kata-katanya keras, terkadang memprovokasi. Jadi orang-orang tidak menghargai Habib Rizik karena Habib Rizik juga tidak menghargai orang lain. Ya, contohnya menyerang Pak Jokowi dengan brutal, mengatakan Gubernur Jawa Barat itu musyrik, ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Ada sebab, pasti ada akibat. Munculnya asap karena adanya api. Jadi kalau mau dihargai orang, maka hargailah orang lain. Kalau ingin dihormati oleh orang, maka hormatilah orang lain. Kami datang aksi damai untuk menolak ya, adanya pelantikan PWILS di Jabodetabek. Kenapa? Karena PWILS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, mengkotak-kotakkan pribumi, non pribumi. Ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Harusnya kita itu bersatu. Nah, jadi tujuan kami tidak lain. Kami nak membubarkan pengajian. Kalau kami bubarkan pengajian, apa bedanya sama mereka? Siapapun yang ingin mencoba-coba memecah belah bangsa, siapapun yang ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, ya, siapapun akan saya ratakan. Bib, poin-poinnya mungkin apa alasan menolak PWI itu, Bib? Kan poin-poinnya saya sudah sebutkan. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, apa ada buntut dari? Saya ada pengajian, ibu-ibu. Ya, mohon maaf. Tadi juga udah saya. Mana wartawan? Kalau mau ditimbang cintanya kami dengan cintanya PWI kepada Indonesia, lebih berat cinta kami kepada bangsa Indonesia daripada PWI. Allahu Akbar. Kami demi bangsa, demi rakyat Indonesia, jangankan di penjara. Kami bukan berani mati, cari mati untuk bangsa dan negara. Indonesia merdeka. Cukup, kalian sudah melihat, menyaksikan, dan menonton video tersebut. Jadi di awal video tadi ada video dari Bahar Smith yang teriak-teriak di atas mobil, bubarkan PWILS. Sampai-sampai peci Bahar Smith itu lepas. Dan ada juga video di ujung tadi, video di mana Bahar Smith itu ingin membubarkan PWILS di Jabodetabek.
Jadi intinya bahwasanya Bahar Smith itu ingin membubarkan pelantikan PWILS di Jabodetabek. Karena menurut Bahar Smith bahwasanya PWILS itu adalah ormas yang mengadu domba, memecah belah dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itulah intinya. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman bahwasanya selama ini yang mengadu domba itu siapa? Yang memecah belah itu siapa? Yang memprovokasi itu siapa? Teman-teman boleh cek ya video-video jejak digital, ceramah-ceramah Habib Rizik Bahar Smith, bagaimana barbarnya, terlalu kerasnya, terkadang ada diksi-diksi yang terlalu keras menyerang tokoh-tokoh tertentu, bagaimana provokasinya dan lain sebagainya. Jadi mulailah untuk kedepannya Bahar Smith itu harus ceramah dengan baik, ya, dengan baik, ya, tidak perlu melontarkan kata-kata yang begitu keras, kemudian tidak boleh ada provokasi dan lain sebagainya. Ini teriak-teriak ingin memberantas provokasi, adu domba dan lain sebagainya. Sedangkan ceramah kita sendiri kalau dicek, dilihat, itu ada yang mengarah ke adu domba dan provokasi dan lain sebagainya.